استغفر الله استر يا سيدي الرسول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد إليه يؤول كل شيء بصمدانيته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على سيد الوجود. اللهم صل على سيد الأرواح. اللهم صل على سيد ولد آدم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبيته وذريته أجمعين. Para guru, buya yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, para umara, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang paling spesial, alhamdulillah hujan tidak turun. Syukur. Kalau si tungkah hujan babayun, langsung gelap, langsung bak kabut, ya kabut ya, 5 meter sudah susah lihat. Insya Allah malam kini kita akan membahas mengenai ikhtilaf, perselisihan yang pernah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sudah ada perbedaan di zaman Nabi? Nah, nanti dijawab di situ. Karena beberapa kawan-kawan beranggapan pemahaman itu cuma satu, padahal pemahaman itu beragam. Sebelumnya mari kita bacakan surah Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk guru-guru kita khususnya Abu Ya Syekh Yarman Nur. Jadi nanti itu kami sudah usulkan, tapi terserah deh Buya, ganti gelar ustadz menjadi Syekh. Beliau itu Syekh ya. Kami belajar kepada kakak kelas atau kawan gitu ya. Umur tahun berapa beliau wafat? 28 umur. Oke, oh itu seumuran Abu Hasan Basri itu ya. Ya berarti ada kelasnya Abu Ya Hasan Basri Jalil, bahkan mungkin murid itu. Ya murid itu ya. Kami berguru kepada Abu Ya Hasan Basri Jalil. Abu Ya Hasan Basri Jalil dalam thariqat seperguruan dengan beliau, ngambil dari Syekh Muhammad Kanis yang ada tarbiyahnya setelah simpang Betua 4, Tuangku Betua, Tuangku Tua. Dulu Abu Ya Hasan Basri Jalil Datuk Sati Piladang berhikayat kepada Allah. Kami setelah selesai belajar di madrasah tarbiyah, jadi beliau itu pindah-pindah. Pertama kali beliau belajar kepada Syekh Abdul Wahid As-Salihi, pindah ke Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pindah ke Syekh Zakaria Al-Baisati dan Syekh Jamu. Jadi beliau mendapatkan 4 guru besar. Tapi untuk kaji tauhid tidak ada satupun yang memuaskan beliau. Bukan berarti para guru tadi tidak alim, tetapi persoalan yang dipikiran Abu Ya Hasan Basri Datuk Sati tidak terjawab oleh para guru itu. Mungkin karena Abu Ya Hasan Basri terlalu kritis. Usud punya usud, ternyata beliau memang murid dan anak seorang syekh namanya Syekh Jalil. Beliau Abu Ya Hasan Basri Datuk Sati mengatakan kepada Ambo tahun 99 atau 98, sudah reformasi. Apa kata beliau? Dulu kami hampir meragukan Allah.
padahal belajar aqidatul awam, Allah wujud qidam baqa. Sebab tidaklah kitab-kitab dan pembahasan itu membuat ada rasa keterhubungan kalbu dengan Allah. Lah baca kitab kunyangnya lah banyak, tapi setelah baca kitab kok rasa bertuhan itu gak ada dulu. Rasa baca kitab lain, di kitab disebutkan Allah wujud qidam baqa, tapi rasa wujud itu bakal tidak ada di dalam diri. Akhir beliau kelimpungan, datang ke guru macam-macam. Terakhir beliau datang ke Syekh Jamil Jauh, ingin bertanya, wahai tuan guru Syekh. Waalaikumsalam. Ajarkan aku cara merasakan wujud Allah. Disitulah gurunya kemudian terkejut. Kalau itu yang engkau minta, gurunya ada di dekat rumah aku, murid beliau juga, namanya Syekh Muhammad Kanis. Muhammad Kanis itu murid dari Syekh Jamil Jauh. Syekh Jamil Jauh itu terkenal ahli usul dan mantik, begitu juga akidah. Tiada satu persoalan akidah pun kecuali selesai oleh mantik beliau. Tapi pertanyaan Abu Ya Hasan Basri lain daripada yang lain. Dulu orang manggil Oyah. Jadi bagaimana cara merasakan Allah itu hadir di kalbu? Terdiamlah Syekh Jamil Jauh, kemudian menunjukkan isyarat, kalau itu yang engkau mau, tidak jauh dari rumahmu ada seorang syekh murid Ambojo, namanya Syekh Muhammad Kanis. Belajarlah ke beliau. Kiranya Abu Ya Hasan Basri Jalil orang Piladang, mengaji ke Tobek Gadang, mengaji ke Agam Canduang, mengaji ke Malalo, mengaji ke Jauh. Jawabannya bukan di Ilie, bukan di Mudiek, bukan di Timur, bukan di Barat. Kira tak jauh dari Piladang, kan jauh dari Piladang tu. Ya enggak. Kami dulu hampir setiap minggu, setiap Selasa malam Rabu datang maghrib atau isya, pulang jam 2 ya, dengan ayahanda ya. Malu ayah waktu menyuruh beliau mencari sudut untuk bisa berhisap kayaknya dulu ya, dan beliau menyaksikan. Disitulah kami dapat kisah-kisah kalam-kalam penting mengenai Ahlus Sunnah. Pertama kami datang di situ, Bapak Ibu, pertama kali beliau memimpin sholat. Ba'da sholat isya ada tahlil. Jadi kalau jalur tariqat dari Syekh Abdul Qadir Balubu sudah sembahyang isya, maghrib, tetap ada tahlil. Tapi kalau jalur barulah cuma subuh dan maghrib. Tahlillah beliau. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Umur waktu itu mungkin baru 12 atau 13 tahun. Apa yang terjadi? Ketiga kalinya beliau mengatakan la ilaha illallah, hilang. Padahal aku belum talqin sama beliau. Baru sembahyang pertama kali sudah sembahyang. Hanyut di situ. Asyiknya bukan, tidak ada kalimat yang bisa membahasakannya. Manisnya sangat manis, nikmatnya sangat nikmat. Tahu-tahu baru sadar oranglah selesai sembahyang sunat. Dan orang lain dianggapnya kami nolak, padahal kita sedang mengelang buana dengan kalimah Allah itu. Itu karomah Abu Ya Hasan Basri Jalil. Belum kami ditalqin, kami sudah hanyut. Ya, itulah kelebihan beliau. Ya. Pas ditalqin biasa selesai.
Wah, kalau tahu itu Abuya Hasan Basri Jalil. Beliau seperguruan dengan Syekh dan Ustadz guru TPA kalau di Indonesia. Kalau di kampus Al-Ustaz Profesor ya, tapi kalau di kita ditulis Abuya Syekh. Kita hormatilah, gelar itu penting supaya ada takzim nanti orang-orang belakangan ketika membaca dan berziarah ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, Ambo melihat ada TK tadi, TK Muhammad Jamil ya, M Jamil, sahih gimana? Syekh Muhammad Jamil. Lain tahu Bapak Ibu, kalau ilmu beliau lah pindah ke keturunan Pek, lah pindah ke Andaleh, lah pindah ke Mungka, di sekolah dojo ramalkan kaji beliau. Jadi TK-nya lumayan, untungnya dikenang di beliau. Syekh Muhammad Jamil itu berkawan dengan ulama di Mekah namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Ya, siapa namanya? Syekh Sulaiman Zuhdi. Kalau pengajian tuh handphone tuh dimatiin selepas. Ambo dari pagi lu buka handphone, matiin handphone. Turun rahmat painya lihat. Syekh Muhammad Jamil kalau masalahnya banyak, beliau berkirim surat ke Mekah ke kawannya namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Hebat nggak? Kami punya bukunya. Dapetnya dari Maninjau. Itu kemudian tulisan itu dicetak, masih tulisan tangan, kemudian dicetak. Situ ada permasalahan robito, permasalahan amalan tahlil, zikir, ziarah kubur, macam-macam. Ternyata Syekh Muhammad Jamil itu di Painan ada muridnya. Di Painan itu disebut beliau itu alim allamah, orang yang sangat alim dan malim. Syekh Muhammad Jamil. Kita kemudian telusuri siapa Syekh Muhammad Jamil itu. Ternyata beliau berguru kepada Syekh Muhammad Tahir di Barula. Kini suraulanya di Masjid Taqwa. Tapi orang situ tidak tahu nih siapakah sebenarnya Syekh Muhammad Tahir. Syekh Muhammad Tahir itu berguru dulu waktu di Mekah. Bahkan ketika di Simabua, dulu di Simabua Batu Sangka ada seorang syekh dari Simabua lama di Mekah, nulis kitab pakai bahasa Arab, namanya Syekh Ismail As-Simaburi. Beliau punya murid, satu-satunya murid yang tertulis namanya di kitab, Syekh Muhammad Tahir Barula. Barula itu masuk mata. Saya setuju. Ulama lain Al-Barulai. Cerdasnya Syekh Muhammad Jamil itu diambil mantulah sama Syekh Muhammad Tahir. Kisah itu kiranya kisah ketiga kali terjadi dalam silsilah zikir Naqsyabandiyah. Dulu Syekh Muhammad Bahauddin Syah Naqsyaband yang mengajarkan suluk zikir qalbu, itu beliau menikahkan putrinya dengan muridnya Syekh Alauddin Al-Attari. Bahkan beliau Imam Bukhari itu berguru kepada seorang syekh, dinikahkan juga dengan putri guru itu. Jadi dulu begitu cara Buya itu maike. Kadang-kadang tak turun ke anak, turun ke minantu. So anak kedua ada anak pemikiran, ada anak rohani, ada anak jasmani. Tiga. Kalau belajar kita itu anak pikiran itu. Sekolah tinggi-tinggi itu anak pikiran, anak intelektual. Tapi kalau ngaji zikir, belajar ma'rifatullah, itu namanya anak ruhani. Kalau
awak apaknya anak tu inyo punya amaknya punya awak. Itu namanya apa? Anak nasab. Anak nasab. Tapi anak nasab tak berlaku di surga, tak berlaku di padang mahsyar kecuali beriman. Yang berlaku di alam sana adalah anak ruhani. Doktor, LC, MA berlaku cuma paling sampai di ijazah, sampai kertas. Tamatan tarbiyah, taman santren itu berlaku sampai kertas. Tapi kalau anak rohani itu sampai dibawa ke alam lain. Nah, disitulah perlu mengenal guru. Abuya Syekh Yarman Nur bin Muhammad Nurin, beliau sempat berguru ke Syekh Muhammad Kanis. Syekh Muhammad Kanis itu kata orang dulu, kalau ingin belajar ilmu tasawuf, belajarlah kepada Syekh Muhammad Kanis. Kalau engkau ingin bersuluk, suluklah di Belubus, Syekh Abdul Qadir. Jadi kiranya orang kau dua bakawan, tapi kemudian Syekh Kanis merendahkan hatinya dan berguru kepada Syekh Abdul Qadir. Secara kealiman lebih alim Syekh Kanis, tapi secara ketajaman kalbu lebih tajam Syekh Abdul Qadir. Begitulah orang dulu mau berguru, bertukar ilmu. Betullah kata ulama dulu, tidaklah betul-betul orang itu ulama sampai berguru kepada orang yang lebih tua atau kawannya atau yang lebih kecil daripadanya. Itu terjadi di guru kita. Abuya Hasan Basri Jalil, beliau punya sanad ke Syekh Kanis Belubus. Tapi Syekh Muhammad Jamil, beliau langsung dari Syekh Muhammad Tahir dan juga Syekh Sulaiman Zuhdi. Jadi jalur tarekat beliau dua, an Syekh Muhammad Tahir, an Syekh Sulaiman Zuhdi. Tapi di silsilah hanya disebutkan satu, an Syekh Muhammad Tahir, dari gurunya Muhammad Tahir. Syekh Muhammad Tahir itu barulah tu dulu ya, mewasiatkan kepada mantunya untuk datang ke Mekah dan bersuluk kembali di Mekah. Nah, itulah hasilnya. Dan di kitab itu orang Mekah nyebut-nyebut nama-nama wilayah di negeri kita, kabupaten 50 kota. Disebutkan Syekh Ahmad Thayyib yang anti zikir, itu disebutkan, anti tahlil, segala macam disebutkan. Bapak Ibu yang makan Allah, dulu ada kejayaan ilmu, dan negeri Situngkar sempat dijejaki oleh wali-wali itu. Beliau yang bernama Syekh Muhammad Jamil, Syekh Muhammad Tahir. Syekh Muhammad Jamil gurunya banyak, muridnya pun banyak. Ada yang nyebar ke Mungka, nanti jalur ke bawahnya Syekh Muhammad Sa'ad. Mungka. Ada ke macam-macam wilayah, ke Painan, yang dake turun ke Kota Nampe. Di situ sebelum turun ke Kota Nampe, mampir dulu di sungai apa nama? Sungai Doge. Sungai Dare, Sungai Doge. Kok lah berubah lu orang suka nak? Tapi kami cari-cari itu ada di tepi jalan, tepi labuh. Bukan di Sungai Dare. Ada masjid di situ. Di depannya ada kuburan Syekh Muhammad Ilyasin. Dulu katanya ada kubah, diruntuhkan, kini jadiin pagar. Dipagar. Cuma waktu kami datang ke situ, banyak kain yang dijemur di situ. Karena orang tidak mengenal siapa beliau, bahwa beliau itu pemegang kemursidan, keilmuan, keulamaan daripada Tuan Syekh Muhammad Jamil. Itu Pak.
idza dzukiras salihun tanazzalul barakat warahmat. Disebut nama orang soleh, seharusnya rahmat turun, ditampung. Tidak usah sibuk yang lain. Nanti selepas rasa gigit masjid itu tidak kama-kama doh. Tenang saja, ya. Mohon maaf kalau bapak tersinggung, ya. Sabar saja, sabar. Nanti pak. Kebiasaan buruk itu. Kadang lagi pengajian makanan disebar. Rahmat sedang turun, turunnya untuk kalbu. Makanan diagih ke badan, terhindarlah rahmat masuk ke dalam kalbu. Mau hentikan kebiasaan buruk itu? Harus berhenti. Rezeki dari Allah itu dua Bapak Ibu. Ada maddi, ada ghair maddi. Materi namanya pitih, ada namanya ilmu. Jangan dicampur-campur. Kalau guru sedang mengaji, tahan sebentar. Ya. Ambo setiap ambo datang ke tempat itu di Sumatera Barat, begitu penyakitnya. Agak sedih membaca dia. Kok tersinggung Pak Mbak turun gini yo? Maafkan kami bro. Sapu kami. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin salah kami. Kemungkaran, keanehan ketika terjadi kami biar saja. Dek kami takut tak diundang balik. Kalau ambo nak takut nak diundang balik, mungkin ambo nak balik-balik risiko, ambo nak tinggal risiko tu. Maka berani mengecek. Ya, mohon maaf ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari dulu guru-guru kita tuh kalau ngaji pasang adab. Bahkan dulu kalau duduk tuh betul-betul syahdu. Disebutkan dalam riwayat sahabat-sahabat Rasulullah ketika beribadat, dalam sebuah riwayat yang menyebutkan itu pohon namanya pohon Syajaratul Ridwan, sebab Allah ridha dengan mereka. Itulah turunnya kemudian apa yang disebut bayat. Di situ para sahabat berkumpul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pohon jatuh, tidak ada pun satu pohon jatuh ke lantai ataupun ke pasir. Apa sebab? Saking rapatnya dan mereka syahdu. Hikmat bukan main hikmat. Mereka lupa dengan apapun saat itu, fokus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mohon ke depannya, kalau guru kita sedang mensyurah kaji itu rezeki rohani. Dengan itulah berbangga masjid. Jadi masjid kok kalau bisanya mengecek Pak, keceknya udah usah khawatir, ngajilah dulu. Duit sumbangan tuh, piti sumbangan tuh gampang tuh. Allah idza arada syai'an ayyakula lahu kun, kan mudah. Ambo nak pandai buat proposal. Tapi sekali murid kami dari Jakarta bersikeras untuk datang ke tempat kami dulu suluk. Apa kata Ambo? Pak, tempat kami itu tidak layak untuk seorang kaya kayak Bapak. Nyo biasanya hotelnya rancaknya beran. Kok kalau lo di suraunan papan itu pun kemudian dindingnya dinding anyaman, apa namanya itu? Ladia. Hah? Ladia. Ayo itulah lupa namanya. Anyaman, lah gitu ya. Si anyaman tuh kiranya bikin nyaman. Hangat ketika malam, sejuk ketika siang. Beliau tuh tidak pernah tidur senikmat itu. Kami ajaknya beriktikaf di surau, tidurnya nikmat, malah minta tambah. Padahal hotel banyak.
awal beliau memandang surau dan Lonjadi, apa kata beliau? Itu surau 3 kali ganti panitia. Ada aja masalahnya. Ya, ada aja masalahnya. Orang tuh niatnya elok, tapi panitia aku lah bingung. Akhirnya curiga, saling mencurigai, gagal. Kita bubarin, buat lagi, gagal, bubarin. Kiranya yang tahir tidak pakai panitia tanpa proposal. So Abu nak pandai minta terus, tidak pandai fundraising. Apa kata orang tuh? Buya, izinkan kami menyempurnakan surau itu. Maka sekali itu saja kami berani bawa murid. Sebab kalau bisu-bisu diulangnya beliau, diulang kata itu beliau. Dalam beliau berkalam sepertinya bukan beliau yang berkalam, kami merinding. Berarti pertanda Allah mengijabah. Betul, dalam waktu tidak lebih 1 semester surau jadi. Cuma sayang panitia usai, mursyid pun pindah, khalifah pun pecah. Kiranya kemajuan untuk bangunan itu tidak penting. Yang penting itu ada guru, walaupun suraunya buruak. Bapak Ibu yang berkenan Allah, satu kali ada sahabat bertanya, namanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata beliau? Wahai Rasulullah, dullani ala amalin, ajarkan aku satu amal yang mana amal itu aqrabu ilallah, yang bisa menghantarkan secepat kilat kepada Allah, arfa'u darajatan, yang membuat derajat kami tinggi di sisi Allah, tapi ashalu, yang lebih gampang. Sesuai aja gitu, amalnya cepat naik pangkat, banyak pahalanya, tinggi derajatnya, tapi amalnya mudah. Kan dia hobi kita nak? Iya asli. Apa jawaban Nabi? Ya Ali, alaika bibudawamati dzikrillah, hendaklah engkau memperbanyak mendawamkan zikir kepada Allah. Apa kata Sayyidina Ali? Wahai Rasulullah, kalau itu kami sudah tahu, tolong ajarkan yang lebih spesifik, yang lebih spesial. Apa kata Rasulullah? Ya Ali, qul la ilaha illallah. Wahai Ali, bacalah banyak-banyak la ilaha illallah. Ali bertanya, itu kami tahu wahai Rasulullah, tapi tekniknya bagaimana wahai Rasulullah? Lalu kemudian Rasulullah SAW, karena sayang kepada saudara sepupu plus menantu beliau, Nabi SAW kemudian menjawab, Ya Ali, aghmid ainaik, wahai Ali, pejamkan matamu, lalu bacalah kalimah la ilaha illallah. Di riwayat lain, kul Allah Allah. Itu riwayat hadisnya. Tekniknya di mana disimpan? Bukan di kitab. Itu ada di kitab Musalsalat yang dikumpulkan oleh Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Al-Kushasi Al-Qurani, Syekh Umar Hamdan, bersambung kepada Sayyidina Ali, bersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu kemudian dikenal dengan istilah hadis talqin zikir. Rasulullah baiat Sayyidina Ali, baiat Sayyidina Hasan Basri, terus sampai gini. Jadilah semua ajaran zikir, termasuk Naqsyabandi. Soal Naqsyabandi itu 2 jalur, ada jalur Sayyidina Ali, ada jalur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Teknik itu tidak ada di kitab, adanya di dalam qalbu para guru. Bapak Ibu, itu tidak boleh dikembangkan di tempat umum kecuali sudah datang isyaratnya. Ya.
Akhirnya berkembanglah zikir itu, dan disebut dengan zikir khafi. Zikir apa? Zikir yang samar, lembut di dalam qalbu. Berarti zikir khafi itu secepat-cepatnya jalan menuju Allah, sedekat-dekatnya thariqah menuju Allah, seringan-ringannya zikir. Lidah dikunci, mulut ditutup, mata dipejam, hanya di qalbu membaca nama Allah. Ringan tak tuh? Sangat ringan. Kalau di surah baca la ilaha 100 kali, kan orang banyak dan keberatan. Tapi kalau pakai qalbu, kan tak usah pakai tenaga. Pakai tenaga enggak perlu pakai tenaga. Cuma setan itu pintar. Kadang-kadang setan meminjam lisan manusia. Tidak usah belajar zikir, gilo beko. Ya tak? Itu yang baca dulu ya. Iya, tadi malu orang belajar zikir gilo. Buya ada aja gilo aja dulu ya. Beliau aku belajar zikir sebenarnya. Orang gilo itu sebelumnya belajar zikirnya lagi gilo. Cuma baru ketahuan setelah belajar zikir. Aku punya bukti dan data-datanya banyak. Kebanyakan orang tuh lah rusak. Aisyah rawak sayu. Itu Pak. Itu. Kone Italianam. Lalam mulu ada dong itu. Kone Italianam. Aduh kah istilah yang nak bulu anak. Kone Itali. Entah di mana nanam tu telah. Kalau lah kone Italianam, apapun ilmu dia pasti tidak selesai. Cuma setan itu pintar. Setan itu bermusuhan dengan ahli zikir. Harus cari pembulian. Kambing hitam harus dicari. Dan paling mudah di kambing hitam kan siapa? Orang ahli zikir. Soal zikir kau nak suka membalik. Dituduhnya diam. Ya. Dibulinya, dilapau, dipajaknya diam aja. Ya nak? Nya zikir aja. Kecualinya pendekar, ahli dalil, tentunya bisa menjawab. Tapi setan kok pintar kulo, inyo cari lo kesempatan, kira-kira dipajak di lokau, orang nan duduk tu orang sudut tapi tidak sekolah agama, gampang sekali membulinya. Coba jo buyanya kan selesai itu, coba jo tongku gitu kan selesai itu. Itulah pintarnya. Berkembanglah di kalangan awam, belajar zikir gilo. Pernah gilo ya? Beliau kepada Allah. Sama aja orang jatuh cinta nak. Bapak Ibu yang melukan Allah, Nabi kira pernah berkalam. Sayyidina Umar lapor ke Nabi, wahai Rasulullah, hanya Nabi, ada apa wahai sahabat? Umar tanya, tuh tetangga sebelah kalau zikir bentuk orang ria, bentuk orang gilo. Apa jawaban Nabi? Uzkurullah hatta yaqulul munafiqun majnun. Banyak-banyaklah sebut nama Allah sampai orang yang ria, yang munafik menuduh kamu ria ataupun gila. Dua aja. Mengapa ugi-ugi tenolah tu? Ya tak? Lain itu bahasa orang setunggal. Tenolah nak pokak lagu lamu. Dari ketek kami itu jo sejatuh kawan. Kayaknya setan kau nak sekolah dong. Dari tahun 80-an 90-an itu jo lagunya. Tenolah nak pokak tu tu kan. Gilo itu je. Seharusnya kuliah ni. Tahunya kosakata baru. Nah itu kecilnya. Bapak Ibu, ada kawan kita sekolah di Man, gilonya. Lah ada orang mengecek kalau sekolah di Man gilo. Lah ada orang ngecek itu tak? Tak. Ada kawan kita ini jatuh cinta, putus cinta, gilonya. Lah ada orang mengecek jangan jatuh cinta le yuang pihak gilo beko. Malah ketujuh. Bertambah ompong tambah gatal.
ya, tambah keriput, tambah centil. Apa istilahnya? Mantia, cantia. Itu yang terjadi. Jadi kalau ada orang berkalam begitu, hati-hati, jangan-jangan di kalbunya ada kemunafikan. Tapi kalau kita bersobok orang tu, jangan kecil aku munafik. Jangan, tak boleh. Haram. Haram hukumnya. Karena orang yang merasa suci, dialah orang munafik. Orang yang merasa munafik, dialah orang suci. Datang kawan, nyo seorang ulama, waktu itu ada zikiran, yang zikir preman-preman. Semua preman ku menangi, kecuali si ulama ku. Selesai zikir datang ke kami. Uya, badai kereh menanti awak. Tu preman-preman tu lah menangis. Awak doktor tapi nak menangis. Awak buya tapi nak menangis. Tu mau kecil kan buya menangis tu. Nya dalam mengatakan, bah kok tak bisa menangisnya menangis. Jadi kiranya ketika seseorang mengaku dirinya berdosa, mengaku dirinya kotor, itulah usul pertama. Namanya usul fi maqamit taubah. Sampai kepada makom taubat. Itu makom paling pertama kalau ingin datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti makom taubat? Makom sadar awakku banyak dosa. Maka berkata Rasulullah, an-nadamu taubah. Orang yang sadar menyesal itulah taubat. Kalau kita menyesal titik anda ayam atau minimal berindang-indangnya, ya tak? Bakaco-kaco kata orang, ya tak? Kalau awak merasa salah, pegang langsung, air mata kita mengalir. Jadi kalau ada orang gampang menangis, bukan berarti suci. Sebenarnya dia banyak dosa. Hati yang banyak nangis, ya, ketahuan. Ya. Tapi apakah kemudian jadi masalah? Tidak masalah. Justru yang bagus menangisi kalau dirinya kok banyak maksiat. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, kawan-kawan yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin merasakan kita tuh dekat kepada Allah, mulailah dengan menyadari kesalahan. Kesalahan itu dibagi dua, ada zahir, ada batin, ada nyata, ada tersembunyi. Yang zahir itu dimulai dari mata, dosa memandang, telinga dosa pandangan, lisan kok paling banyak dosa berkalam, menyinggung orang. Tersinggung Pak tadi Pak, ya benar Pak, serius, 2 rius, senyum lah Pak, tegang lah Pak tu nak. Kok tersinggung Pak? Alhamdulillah, berarti apa barakah, punya hati. Yang tidak boleh sakit hati, tersinggung boleh, ya tak? Sepakat ya? Tidak tersinggung Pak, berarti tidak punya hati Pak. Tidak boleh. Pandondam itu tidak boleh, awasan, tidak ada undangan. Tombong kecil, alhamdulillah. Bapak Ibu yang bukan Allah, apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Yang dipanggil bukan orang kafir, yang dipanggil itu orang yang percaya, yang percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai orang-orang beriman, hai orang-orang yang percaya, tobatlah dengan tobat nasuh. Apa arti tobat nasuh? Nasuh itu tobat yang tulus. Tulus itu bukan seperti orang-orang lama. Kalau rancak hasil padi wak, wak bersedekah. Jadi kalau anak rancak itu nak sedekah, masih bersyarat, ya. Nasuh itu tulus. Bakoknya kemudian berzikir bukan pengen sembuh dari penyakit, bukan pengen rezekinya lancar, enggak.
bukan pengen tenang, bukan. Zikir itu karena Allah suruh berzikir. Karena Allah menyuruh berzikir, kita berzikir. Karena Allah suruh tobat, kita tobat. Dan ada di muka musadonya beriman kan? Mulai bertobat hari kini. Lain istighfar aja tobat. Istighfar itu minta diampuni. Kalau tobat itu mengakui kesalahan. Itu lainnya. Lain mengakui kesalahan di hadapan Allah. Layalun. Ya dah. Minimal ba'da sholat, sebelum tidur atau bangun tidur waktu tahajud. Diingat ini dari bangun sampai tidur lagi. Siapa yang wak temui, siapa yang kira-kira tersinggung. Jadi ya Pak tadi itu masuk ke daftar nanti malam demo tuh. Ya Allah, tersinggung jemaah situngka ya Allah. Mohon ampun ya Allah. Bisa titia mata kita tuh. Ya Allah, petang tuh ada orang rancak, mata kami tidak bisa menahan ya Allah. Itu senyumnya. Tolong ampunkan dosa mata kami ya Allah. Itu bisa titia mata. Ya Allah, petang kami bagorah-gorah ya Allah. Dek banyak nagorah, tersinggung kawan, tidak menyapunya balik. Mohon ampunkan ya Allah. Ya Allah, petang kami sembahyang 5 waktu, tapi tidak satu pun hati itu connect, hati itu terhubung kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, petang kami berzikir, tapi pengona kami tidak fokus ya Allah. Banyak. Ya Allah, petang ada orang dapat rezeki, hati kami iri ya Allah. Disebut saja itu, di muhasabah. Di muhasabah. Itulah yang diajarkan dulu oleh Abuya Syekh Hasan Basri. Begitu belum mengambilnya dari Syekh Kanis. Syekh Kanis mengambil dari Syekh Abdul Qadim. Kami dulu dibimbing cie-cie. Astagfirullah. Jadi belum astagfirullah kami lah menangis. Ampunkan dosa mata kami. Jadi setiap kali zikir itu terbayang-bayang, belum mengulang-ulang kalam itu. Syahdunya bukan main, suaranya biasa, tapi karena dibaca dari kolbu yang tulus, indah dan merdu. Kiranya suara merdu itu bukan yang bairama. Suara yang merdu itu suara yang tumbuh dari dalam. Tumbuh dari rasa takut kepada Allah, tumbuh dari rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, mulailah maman kaji yang paling basic tuh. Kata Rasulullah, inni astaghfirullah wa atubu ilaih 70 marrah fil yawm. Sesungguhnya kalbuku ada ghainnya, ada nur yang menutupi jadi kabut. Jadi Rasulullah itu kalau ingin melihat alam lain bila istighfar. Kalau doa pencari-carinya bisa memandang alam lain, kena. Kalau bisa dicigo-cigo isi hati orang tuh. Karena kebanyakan orang kini mulai itu. Baru ilmu sekete orang ada cigo-cigonya. Itu berbahaya. Itu berbahaya Pak. Sangat berbahaya. Sebab beberapa kolbu itu tajam. Kalau dilihat dia seperti cahaya matahari, bahkan lebih terang. Kalau dicigok butuh orang yang mengintipnya. Paham? Jangan coba-coba intip orang. Kok di dalam dia nur kewalian. Wali itu nurnya sangat terang. Awak baru murid. Kok yolah khalifah wak, kok yolah mursyid wak, kan itu di kertas belum tentu di langit. Wah intip-intip orang tuh. Kiranya keluar cahaya kilat. Butuh mata hati langsung. Ya, jadi tolong kalau awak ke majelis, suatu majelis, ya nikmati majelis itu. Jangan jadi juri. Itu yang disebut tubuh. Tobatlah engkau kepada Allah, kembalilah engkau kepada Allah, taubatan nasuha, tobat nan tulus. Pribadi tobat tu tidak suka menjadi juri ke orang, ingin menjadi juri ke dirinya sendiri. Itulah Sayyidina Adam. Ini yang sering kami hikayatkan dalam khutbah-khutbah. Nabi Adam tergelincir
salah di surga, fa'azallahumas syaitan, maka Adam, Hawa digelincirkan oleh syaitan. Tapi ketika Nabi Adam turun, diusir dari surga, Nabi Adam menyalahkan siapa? Menyalahkan syaitan atau menyalahkan dirinya? Masih hafal doanya? Rabbana zalamna, ya Allah kami yang salah ya Allah, kami berdua, Adam jo Hawa yang salah ya Allah. Lah tahu itu iblis. Iblis itu kan puluhan ribu tahun di surga, sehingga jualan dam angku tuh penantang baru, dan aku ini sudah puluhan ribu tahun di kampung surga ini. Semua pohon-pohon, buah-buah di sini itu boleh dimakan, tapi ada beberapa pohon kalau engkau makan, beberapa buah menjalar, jika engkau makan, engkau akan berubah jadi malaikat atau jadi orang yang hebat. Itu bahasa orang di surga. Kalau di dunia, kalau bapak ibu makan buah labu, perut jadi sejuk, khasiat vitamin, kecek dokter. Pohon labu itu bukan pohon, buah labu itulah yang dulu dimakan oleh Sayyidina Adam. Ada di kitab tafsir Ibnu Katsir, masih jilid pertama, penjelasan ayat 30 sampai setelahnya, disebutkan pohonnya. Kiranya bukan pohon-pohon yang besar, itu cuma tumbuhan menjala, namanya apa? Labu. Kecek iblis tadi apa? Jika engkau memakan buah labu ini, maka engkau akan jadi makhluk yang luar biasa. Itu gizi-gizi. Jadi kalau gizi di surga, dimakan sesuatu naik pangkatnya. Kalau di dunia wak makan sesuatu buah, perut wak sejuk, badan wak sehat. Nah, belain penjelasannya. Kemudian Sayyidina Adam turun, diusir ke bumi. Beliau tidak salahkan sekalipun sedetik pun, satu kata pun iblis. Padahal jelas di Quran, Adam Hawa digelincirkan oleh syaitan. Jelas ayatnya. Fa'azallahumas syaitan. Jelas ayatnya. Tapi itulah cerdasnya Adam. Nabi Adam itu orang baru di surga, tapi nur yang ada di dalam kalbunya itu lebih tua daripada Adam. Nur yang ada dalam diri Adam lebih tua daripada iblis. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, yang salah kami, bukan kawan seberang tu. Yang salah kami berdua. Coba perhatikan. Nah, suami istri kau hati-hati. Suami istri hati-hati. Ketika suami wak salah atau istri wak salah, ditanggung berdua atau ditanggung seorang? Salah kau tu, salah ammah, pulanglah kau leh. Bahaya ya. Kan bahaya tu. Kiranya sifat iblis tu masuk ke rumah tangga, makanya muncullah suami istri saling menyalahkan. Itulah awal keretakan rumah tangga. Anak awak rusak, jatuh bersalah-salahan, bersalahan lakinya, bersalah, akhirnya konflik. Apapun yang terjadi, coba kembali kepada kakek kita Nabiullah Adam. Kalau ada kesalahan, tidak disalahkan salah satunya, katakan, ya Allah, kami juga yang salah. Mungkin karena kami tidak sempurna, dan pasti tidak sempurna, maka terjadilah mereka. Kalau orang itu sado kini ba kira-kira ya kenal itu bawalah pulang. Kalau mengaji zikrullah kita Bapak Ibu harus tambah sayang je pesanan, harus tambah pengertian je beliau-beliau itu, harus lebih mengalah, bukan malah tambah superioritas. Aden kau orang surau, kau pangkatin khalifah di surau, kau kurang adab. Jangan bawa gelar khalifah tu kepada rumah. Di rumah wak jadi ayah, jadi suami. Khalifah tu gelar di surau, di luar jadi pelepah.
Nggak usah dibawa-bawa keluar. Allah tuh benci melihat orang berjalan merasa dirinya sesuatu. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi berjalan dengan penuh congkak merasa dirimu seseorang sesuatu. Nabi Adam baru turun ke bumi tidak pernah salahkan siapapun di langit, bahkan tidak menyalahkan takdir. Lain dengan iblis. Iblis mengatakan, ya Allah, aku begini kan engkau juga yang menakdirkan. Kalau Nabi Adam tidak. Nabi Adam menyalahkan dirinya. Itulah adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 kaji paling penting malam kau. Pertama, tobat. Prakteknya muhasabah. Setiap hari sebelum tidur, lepaskan semua kebencian, ingat-ingat semua kesalahan, minta ampun kepada Allah. Kalau malu, minta maaf kepada orang, katakan, bisikkan kepada Allah yang bisa menyampaikan kalam kepada semua kalbu. Ya Allah, Engkau maha dekat dengan semua kalbu. Engkau tentu tahu di kalbu fulan ada dendam, ada sakit hati kepada aku. Tolong turunkan ke dalam kalbunya kebaikan. Tolong turunkan sifat maafmu ke dalam kalbunya, sehingga dia memaafkanku, ya Allah. Tunggulah salami orang tu pasti belok. Itu sudah dicoba oleh imam-imam kita dari dulu. Dan yang kedua, jangan menyalahkan siapapun, salahkan diri, langsung move on, bangkit maju ke depan. Dan yang terakhir, zikrullah. Ambillah zikrullah itu dari ulama yang silsilah ilmunya bersambung kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Ini nanti di situ ada jalan pintas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira itulah. Ya, silakan baca. Ya.